Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Thai Susa. Ya, sore ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, istimewa bagi saya, karena beliau ini sudah lama saya intip. Pak Iqbal, sudah lama saya intip Bapak ini. Dan hasrat saya ingin mendatangkan ke sini, ternyata sudah hadir di sini. Sebagai seniman, apakah Bapak punya cita-cita sejak kecil terhadap apa yang sudah digeluti sekarang atau seperti apa, Pak? Kalau cita-cita pada saat itu belum, Pak. Belum ya? Ya, belum untuk menjadi seorang Seperti yang sekarang enggak ya? sekarang ya. Apa yang mendorong? Apakah ada dorongan dari eksternal, dari luar, atau memang berpelan-pelan kemudian berkembang? Oh iya. Tetap ada dorongan Ya. dari melihat orang. Kemudian lambat laun saya juga suka. Waktu itu main gitar. Iya. Lihat orang pintar nyanyi, pintar main gitar. Senang. Saya terpanggil juga. Oh, gitu ya. Kebetulan memang dari keluarga, dari bapak memang bisa main gitar. Jadi saya dengar Bapak SD-nya SD di Masamba ya? SD di Masamba atau di Makassar? Pernah di Masamba. Pernah di Masamba Iya. ya? Ikut orang tua atau Ikut bapak. lahir di Lahir di Palopo. Palopo? Oh, ikut Bapak ke sini ya? Iya. Tugas ya? Iya. Baik, Pak Iqbal. Saya mulai kenal Bapak setelah melihat tayangan di Lomba Cipta Lagu Daerah dalam rangka COVID-19. Oh iya. Dan saya lihat, saya kebetulan ikut juga di situ, di video pitcom-nya. Saya lihat setelah pengumuman Bapak juara 1 tingkat nasional. Wah, luar biasa. Itu lama ndak diciptakan lagu itu? Kalau sayurnya sudah sekitar 2 bulanan. Waktu itu ya? Iya. Ya. Pas ada lomba, Nah. adakan KKSS. Ya, Sudah saya ikutin. ikut ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak, itu judulnya apa lagi kemarin? Judulnya Kalau Indonesianya Mantra Corona. Mantra Corona ya. Kalau Indonesianya, kalau bahasa Thainya? Kalau di bahasa Thainya kan tetap Corona, tapi Corona. mantranya berubah menjadi baca-baca. Oh, baca-bacaan Corona. Iya. Nanti di penghujung mungkin saya menginginkan Bapak dengan talenta yang dimiliki untuk menyanyikan lagu apa sajalah nanti kita. Siap. Iya. Pak Iqbal, dari karya-karya Bapak, mana yang ada nggak yang paling terkesan lagu yang Bapak ciptakan? Yang paling membuat Bapak terkesan dan mungkin juga mengangkat Bapak jadi populer. Yang paling berkesan, masing-masing Punya ada ciri ya? masing-masing punya kesan. Oh, Pak. iya. Coba contoh satu apa ya? Lagu apa ya? Baik itu persoalan apa, lagu saya membahas tentang tema cinta, cinta seorang sepasang kekasih. Kekasih, ya. Itu juga berkesan. Ada juga Karena dialami sendiri kali ya. Ada sesuatu yang Ada. dicintai. Itu biasanya seniman begitu Pak Iqbal. Ketika dirinya sendiri larut, maka mengalir ciptaannya itu dengan lagu. Coba ada judul lagu yang paling Bapak tidak bisa lupakan selama mencipta lagu. yang berkesan atau Iya, yang berkesan, yang paling berkesan. Namanya, judulnya apa begitu biar. Iya. Menyapa Para Bintang. Menyapa Para Bintang. Berarti banyak dong. Ya. Banyak orang-orang yang Bapak. Wah, kalau begitu galau juga mungkin pada saat itu ya. Menyapa Para Bintang ya. Tapi bahasa seniman kan sulit kecuali orang yang paham.
saya mau coba kira-kira ini di Luhut Utara ada sesuatu yang sangat menyentuh kita, Pak. Ketika banjir bandang yang melanda Luhut Utara. Ya. Apa yang menjadi kesan yang Bapak lihat pada saat melihat banjir bandang yang ada itu? Bapak hadir ya waktu itu? Pernah datang? Sempat berapa kali datang. Sempat berapa kali datang? Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak terkait dengan banjir bandang Luhut Utara? Sebagai seniman. Sebagai seniman. Ya. Kalau pertama kami 1 hari Setelah kejadian, saya justru terinspirasi dari video-video orang untuk saya jadikan video klip dari lagu-lagu saya, karena memang connect dengan sayur-sayur lagu saya. Oh gitu ya. Tentang bencana, tentang apalagi ada bencana juga yang dipolitisir. Ada juga memang bencana. Kalau bencana alam Pak, bagi saintis itu tidak ada. Ya, orang saintis tidak pernah mengatakan bicara ada bencana. Ya. Saya juga banyak belajar dari kawan-kawan di Facebook, orang-orang sains. Bagi mereka bencana alam itu tidak. Semua ada faktor sebab akibat. Iya. Ini bencana yang ada di Luhut Utara, orang mengatakan murni bencana alam. Ya. Apa kaitannya tadi dengan apa tadi? Saintis atau kemarin dipolitisir atau di? Kalau saya dari pernyataan orang-orang yang mengatakan ini bencana alam itu sangat dipolitisir. Karena momen ini Pak, ada momen kan ada di momen Luhut ya, Utara, momen Luhut Utara ya. Momen Luhut Utara ada pilkada, sudah sangat dekat. Sehingga berbagai spekulasi muncul terkait dengan bencana. Ada yang memandang bencana itu murni bencana alam. Ada yang mengatakan ada penyebabnya. Kalau Bapak sendiri sebagai seniman, penyebabnya kira-kira apakah sesuai dengan kalau kita firman Allah katanya bencana itu pasti karena ulah tangan manusia. Menurut Bapak seperti itu? Ya, saya melihatnya seperti itu. Pak. Bagaimanapun itu, meskipun curah hujan yang tinggi, inilah yang menjadi alasan sehingga dikatakan bencana alam karena faktor hujan yang tinggi. Tapi kita tidak pernah melihat bahwa apa penyebab faktor hujan ini bisa intensitasnya, volumenya besar. Bahkan, apa yang sebabkan? Ya, bahkan kalau bisa dibilang selama setahun ini hujan terus. Ya. Nah, ternyata salah satu penyebabnya efek rumah kaca, manusia juga. Iya, manusia juga kan. Pembakaran sampah plastik, manusia juga. Iya. Jadi jangan hanya melihat skop Luhut Utara ya. Penyebabnya bisa dari luar, tapi dampaknya ada di sini. Kalau kaitannya dengan ini kan pilkada dekat sekali Pak. Kemudian orang menggiring bahwa bencana ini terjadi karena mohon maaf pemimpinnya katanya akibat karena pemimpin tidak serius menangani. Itu gimana Pak Iqbal melihat itu sebagai seorang seniman yang tidak terkontaminasi dengan faktor politik, faktor apa saja, seniman ngomong aja begitu. Jadi kalau saya melihat ini kan banyak kayu. Ya. Kayu gelondongan banyak. Dan di beberapa tempat. Ya. Mustahil ini kalau faktor longsor. Ya. Berapa titik. Kalau tidak ada ulah manusia di dalam, mungkin penebangan ya. Penebangan liar, illegal logging ya.
meskipun legal dari pemerintah tapi Iya. kan tidak legal di masyarakat. Iya. Karena masyarakat yang kena Oh iya, dampak. legal di pemerintah, tidak Tapi legal di tidak legal masyarakat. di masyarakat. Iya. Bukan juga, mungkin bukan juga illegal logging ya. Kalau illegal logging kan biasanya illegal logging itu seolah-olah ada perusahaan besar yang masuk tanpa izin. Iya. Ya, gitu. Ini fakta. Ada kayu yang hanyut, Iya. ya kan? Terus ada apa di gunung gitu. Iya, ada kejadian. Ada beberapa saksi juga yang Iya. berkomentar, saya lihat di Facebook, anak kecil yang tidak mungkin ini bisa dibentuk gitu, Iya, iya. untuk harus berkomentar seperti ini. Iya. Dia berkomentar lepas, Iya. anak kecil ini. Dia bilang itu ada ledakan, Mhm. kemudian ada kayak api, semburan api. Nah itu Iya. kira-kira apa? Ada apa di sana ya? Iya. Keluar warna merah. Heeh. Nah itu apa? Iya. Tapi kalau dilihat kan di sana bukan gunung api sebetulnya. Ya bukan, Pak. Nah, tapi semua bisa terjadi kalau alam menghendaki. Oh, saya tidak lebih ke situ, Pak. Oh, beda. Jadi kalau saya berpikir, saya sempat sih kajian-kajian Ya, ini juga. kajian ya. Jadi Tuhan sudah memberikan kita semua. Ya. Jadi segala sesuatu terjadi ada hukum sebab akibat, Sebab tidak akibat. bisa tidak. Iya. Begitu ya. Iya. Jadi yang kejadian itu pasti ada penyebabnya ya. Iya. Yang letusan itu kan bukan berarti itu gunung yang meletus. Apa saja bisa meletus. Iya. Batu yang bertuburan juga itu bisa menimbulkan letusan dan bisa menimbulkan api. Bisa juga pakai bom. Iya. Bisa macam-macam. Macam-macam ya. Bisa. Iya. Ya. Iya. Saya masuk akal juga ya kalau misalnya ada batu yang besar dari atas ketinggian berbenturan, itu bisa bisa api ya. Kemudian itu bisa bunyinya ini. Karena saya teringat Pak Iqbal waktu itu saya coba mewawancarai seseorang di sana, ketika melihat air banjir naik begitu dengan volume yang tinggi, dia tidak kaget. Tapi ketika mendengar suara seperti katanya mobil tongkang mendongkrak pasir itu bunyi, baru mereka berlarian. Dan itu pasti batu yang bergelinding dari arah sana ya. Saling tabrakan. Iya, saling tabrakan ya. Kira-kira apa pesan yang Pak Iqbal lihat dari kejadian alam ini? Ya, karena saya juga terlibat di ini, Pak, di Garabas. Garabas. Iya. Apa itu Garabas? Jadi saya salah satu inisiator dari Garabas. Garabas itu apa? Gerakan, Pak. Gerakan ya. Iya, gerakan basmi sampah. Oh iya ya. Sampahnya ya Tanda kutip ya. Apapun bisa jadi sampah. ya, yang Iya. namanya sampah kita basmi. Iya. Semua yang tidak bermanfaat itu pasti sampah ya. Ya, tanda kutip. Nah, apa yang Bapak lihat? Pasti saya juga merasakan apa yang Dirasakan oleh Dirasakan teman-temannya, oleh saudara-saudara kita ya. Ya, pemirsa Tesisa, kita ingin menyaksikan talenta Pak Iqbal Galigo ini dalam hal memainkan gitar. Silakan Pak. Cuman di sini saya tidak main losing. Ya, silakan. Jadi, saya coba untuk ya. irama lain. Oke.
terlihat Tai benar susah. ya Tai Susah Iya, ya. Tai Susah. Potensi dari Pak Iqbal Lagaligo sangat luar biasa dan terlihat pada saat ini. Oke, pemirsa TV Tai Susah, terima kasih. Kita sudah terhibur dan kita sudah menggali apa yang ada dalam kepala Pak Iqbal Lagaligo sebagai seniman yang memandang Luwu Utara dalam bencana banjir bandang. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tai Susah.